yaitu mata kuliah Sosiologi Ekonomi, dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Tindakan Ekonomi yang berkaitan dengan Rational Choice Theory, yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Ahmad Rafi Al-Rashid, lalu ada Ahmad Sohibul Mikail, lalu ada Ahmad Taufik, dan juga Teh Ainur Balkis. Nah, untuk pemaparan pertama yaitu sebelum masuk ke apa itu rasionalitas ekonomi, saya di sini akan menjelaskan dulu konsep dasar dari tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi itu sendiri dapat berupa rasional, tradisional, dan juga spekulatif. Nah, sedangkan pada tindakan ekonomi yang rasional adalah ketika seorang pelaku ekonomi yang bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan kondisi atau keadaan yang terjadi pada suatu saat, yaitu misalnya ketika seseorang yang lulusan SMP yang melamar pekerjaan di suatu bank sebagai office boy. Nah, tindakan ekonomi tradisionalnya itu bersumber dari tradisi ataupun fiksi. Misalnya seseorang tukaran hadiah antara sesama komunitas dalam suatu perayaan. Nah, sedangkan pada tindakan ekonomi spekulatif irasionalnya itu adalah ketika ia tidak mempertimbangkan instrumennya yang ada dengan tujuannya yang hendak dicapai, misalnya menggandakan uang. Nah, sedangkan pada perilaku tindakan ekonomi rasional ini yaitu ketika seseorang itu mempertimbangkan antara suatu maslahat dengan maslahat yang lainnya. Contohnya saja misalnya kalau misalnya dalam perspektif Islam sendiri, ketika manusia ada yang dia berkebutuhan ekonominya itu hanya untuk kebutuhan pribadinya saja, tapi ada juga kalau misalnya dia yang berpikir kebutuhan berkepanjangan, dia juga mementingkan kepentingan maslahat umat gitu. Mungkin itu saja. Selanjutnya bisa di next slide. Nah, kalau materi selanjutnya ini yaitu terkait pengertian dari rasionalitas dan juga rasionalitas dalam pertukaran yang akan dijelaskan oleh Teh Ainur Balkis. Pada Teh Ainur Balkis, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah pengertian rasionalitas dalam pertukaran ekonomi. Nah, pengertian rasionalitas dalam ekonomi itu sendiri berarti bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan membuat keputusan yang menjadikan mereka menjadi memahami perilaku individu dan keputusan ekonomi. Ketika diterapkan dalam konteks pertukaran, teori rasionalitas memainkan peran kunci dalam menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan untuk bertukar barang atau jasa. Rasionalitas sendiri merujuk pada asumsi bahwa individu membuat keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan logis tentang manfaat dan biaya yang terlibat dalam pertukaran. Ini berarti individu akan mencari untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pertukaran dengan mempertimbangkan nilai relatif barang atau jasa yang ditawarkan. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi. Yang pertama, kelengkapan atau completeness. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Lalu yang kedua, transitivitas atau transitivity. Prinsip ini menerangkan mengenai
potensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Yang ketiga ada kesinambungan atau continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai lebih dari produk B. Sebagai contoh, di mana seorang individu lebih menyukai mobil dengan merek Honda daripada merek Suzuki, maka setiap tipe model dari mobil merek Honda apapun akan jauh lebih disukai daripada tipe model apapun dari model merek Suzuki. Yang keempat, lebih banyak selalu lebih baik, atau the more is always the better. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu konsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Pada intinya, konsep rasionalitas dalam pertukaran memiliki implikasi penting dalam analisis ekonomi. Ini membantu ekonomi memahami perilaku konsumen dan produsen, serta menjelaskan bagaimana pasar beroperasi dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya. Dengan memahami motif dan keputusan individu dalam pertukaran, ekonomi dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Ai. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya tadi kan dari Teh Ai telah menjelaskan prinsip-prinsipnya. Nah, selanjutnya yang akan menjelaskan apa itu rasionalitas dalam konteks sosial dan juga apa itu teori pertukaran sosial dan juga rasionalitas dalam konteks pertukaran sosial yang akan dijelaskan oleh Ahmad Sohibul Mikail pada Sohibul Sefuzil. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya itu mengenai rasionalitas dalam konteks pertukaran sosial, di mana sendiri sudah dijelaskan sebelumnya melalui konteks ekonomi. Maka dalam konteks sosial yaitu adalah dapat suatu pertimbangan di mana yang dilakukan oleh individu atau kelompok itu dalam memilih tindakan atau keputusan yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka. Di mana memang rasionalitas itu sendiri merujuk pada bagaimana cara berpikir yang masuk akal, logis, dan berdasarkan pada penalaran. Nah, dalam konteks sosial ini, seperti yang ada di teks, rasionalitas ini dapat merujuk pada pertimbangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam memilih tindakan atau keputusan yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka. Nah, lalu manusia ini adalah makhluk rasional. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena kita ini memiliki pemikiran bahwa di dalam batasan-batasan informasi yang tersedia, manusia ini akan menghitung berapa sih banyak pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu. Nah, ini situasi itu akan menjadi suatu patokan dalam menentukan bagaimana tindakan dia selanjutnya. Nah, hal ini itu mencakup kemungkinan bila dihadapkan pada pilihan yang tidak memberikan penghargaan. Nah, manusia akan cenderung memilih pilihan yang paling sedikit membutuhkan pengorbanan dengan berasumsi bahwa manusia ini adalah makhluk yang rasional. Nah, teori pertukaran sosial ini menyatakan bahwa manusia menggunakan pemikiran rasional untuk membuat pilihan. Lalu apa itu teori pertukaran sosial? Teori pertukaran sosial itu adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Nah, adapun objek yang dimaksud di dalam teori pertukaran sosial ini bukanlah benda yang nyata seperti uang,
melainkan hal-hal yang tidak nyata atau ide tentang pertukaran itu juga yang menyangkut perasaan sakit juga bisa menjadi suatu objek dalam pertukaran sosial. Lalu ada beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan juga pernyataan-pernyataan antara individu. Lalu rasionalitas dalam konteks pertukaran sosial, di mana tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial ini antara lain yang terkenal itu adalah Thibaut dan Harold Cayley, lalu ada sosiolog George Homans, lalu ada Richard Emerson, lalu ada Peter Blau, yang dimana berdasarkan teori-teori mereka ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam hubungan pertukaran dengan orang lain kita harus mendapatkan yang namanya imbalan gitu. Dengan kata lain, hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita, yang dimana seperti halnya teori pembelajaran sosial, teori pertukaran sosial ini melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, yang dimana karena lingkungan ini kita umumnya terdiri dari orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut, yang dimana terdapat unsur imbalan atau reward yang dimana kita harus memberikan pengorbanan atau cost dan untuk mendapatkan keuntungan atau profit ini. Nah, lalu imbalan ini merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan. Nah, pengorbanan ini merupakan semua hal yang dihindarkan dan keuntungan adalah imbalan yang dikurangi oleh pengorbanan. Nah, jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung rugi. Misalnya pola-pola perilaku di tempat kerja, dalam hubungan percintaan atau perkawinan dan persahabatan, yang dimana hanya akan langgeng manakala dalam hubungan itu kalau semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan gitu. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, yang dimana akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan gitu. Berdasarkan pernyataan oleh Homans juga bahwa di dalam bukunya Elementary Forms of Social Behavior tahun 1974 beliau mengeluarkan beberapa proposisi, dan salah satu perkataan beliau yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu makin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan, maka cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu. Nah, proporsi ini secara eksplisit menjelaskan bahwa satu tindakan tertentu akan berulang jika dilakukan suatu imbalan itu akan mungkin dilakukan secara berulang jika adanya imbalan. Jadi proporsi lain yang juga memperkuat proporsi tersebut berbunyi makin tinggi nilai hasil suatu perbuatan bagi seseorang, maka makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut diulanginya kembali. Lalu bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah distributive justice, yang dimana aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Nah, proporsi yang terkenal sehubungan dengan prinsip tersebut berbunyi seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya. Maka makin tinggi pengorbanan, makin tinggi imbalannya, dan keuntungannya yang diterima oleh pihak harus sebanding dengan investasinya. Makin tinggi investasi, makin tinggi keuntungan. Itu adalah prinsip dari distributive justice. Nah, lalu asumsi dari behaviorism dari Homans ini dalam melihat masyarakat adalah melalui sifat alamiah dari spesies manusia atau sifat objektif psikologis manusia. Menurut Homans, sifat dasar manusia itu sendiri ialah menginginkan kesenangan yang sebesar-besarnya dan meminimalkan kesuksesannya, meminimalkan kesusahannya. Begitu juga dalam masyarakat di mana sifat manusia tersebut mengkonstruksikan dunia sosial dengan manusia sebagai pusatnya. Nah, sifat dasar yang dimaksudkan di sini ini sifat dasarnya ini bersifat pertukaran, karena berapa besar keuntungan yang diberikan
maka harus sebanding dengan pengorbanan yang sudah diberikan, seperti itu. Nah, pada dasarnya kaitannya rasionalitas dalam konteks pertukaran sosial ini, bahwa rasionalitas ini merujuk pada pertimbangan yang dilakukan individu atau kelompok dalam memilih tindakan atau keputusan yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka. Semakin minimnya suatu pengorbanan yang diberikan dengan suatu imbalan, semakin besar imbalan yang didapatkannya, maka suatu individu itu akan semakin melakukan tindakan itu. Nah, jadi rasionalitas dalam pertukaran sosial ini melibatkan pertimbangan biaya dan manfaat yang terkait dengan suatu pertukaran, nah serta keseimbangan dan persamaan dalam pertukaran tersebut. Mungkin sekian mengenai kaitannya rasionalitas dalam konteks pertukaran sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Mikail. Selanjutnya itu penjelasan materi terkait pengaruh teori pilihan rasional. Jadi ketika manusia itu melakukan sifat rasionalitasnya itu, maka akan memiliki beberapa pengaruh, yaitu akan dijelaskan oleh Taufik. Kepada Taufik saya persilakan. Siapa sekarang yang meneruskan? Sohibu? Taufik, Ibu. Taufik. Menyampaikan sedikit tentang pengaruh teori pilihan rasional ya. Jadi di sini saya sedikit menyampaikan tentang pengaruh teori pilihan rasional. Di sini ada 5 ya. Yang pertama landasan teori pilihan rasional, yang kedua penerapan dalam konteks ekonomi syariah, yang ketiganya ada pengaruh nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan, yang selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan keseimbangan, dan yang terakhir ada tantangan dan peluang masa depan. Jadi dalam landasan teori pilihan rasional itu berakar pada premis bahwa individu secara rasional memilih tindakan yang dapat menguntungkan bagi mereka dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia, ada tujuan pribadi dan preferensi mereka. Namun dalam konteks ekonomi syariah, rasionalitas tidak hanya diukur dalam hal keuntungan gitu, material semata. Jadi ada kaitannya, tidak hanya keuntungan material. Selanjutnya adalah penerapan dalam konteks ekonomi syariah. Dalam penerapan konteks ekonomi syariah, teori pilihan rasional diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keberkahan, dan keadilan sosial. Jadi tidak hanya mementingkan individu, tapi mementingkan halayak ramai seperti keadilan yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah dalam teori pilihan rasional dalam konteks syariah,
Nilai-nilai Islam seperti zakat, infak, dan sodako juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi individu. Tidak hanya mempertimbangkan keuntungan material pribadi, tapi juga kesejahteraan sosial dan spiritual. Selanjutnya yang keempat adalah tanggung jawab sosial dan keseimbangan. Jadi tanggung jawab sosial dan keseimbangan ini adalah menekankan tanggung jawab secara tanggung jawab sosial gitu. Jadi ini tuh bermanfaat bagi orang lain juga, tidak hanya individu yang dipikiran. Terus yang terakhir adalah tantangan dan peluang di masa depan. Meskipun teori rasional telah menjadi alat analisis yang kuat dalam sosiologi ekonomi syariah, tantangan masih ada dan menerapkan konsep-konsep ini secara efektif dan praktis. Jadi tantangan dan peluang di masa depan itu pasti ada, karena perubahan juga dari hari ke hari mungkin memiliki masanya ya. Jadi akan ada tantangan dan peluang di masa depan. Next. Lanjut. Nggak ada, Pik, habis. Oh, udah ya. Baik, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman rekan-rekan tadi yang tadi telah menjelaskan materi-materi yang telah hasil dari diskusi kami. Mungkin selanjutnya apakah langsung dibuka sesi tanya jawab, Ibu? Dibuka sesi tanya jawab. Ya, kalau misalnya belum ada, nanti Ibu mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 4 dan tindakan ekonomi choice ini ya. Dalam makalah itu sudah bagus ya. Ada beberapa tambahan dari Ibu supaya mempertajam nanti apa yang dipahami oleh teman-teman yang disebut dengan ekonomi tindakan choice atau pilihan itu seperti apa. Saya kembalikan ke Sohibul. Kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada mungkin nanti Ibu menambahkan. Oke teman-teman, jadi dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Ibu. Masih tanda tidur ya Sohib ya. Ya. Iya. Ibu dari jam 5 sudah dapat satu kelas ya, terus nyambung ke teman-teman di ekstra kelas A. Baik, Sohibul, mungkin Ibu menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 4. Ibu baca makalah dan menyimak, udah bagus ini. Akan tetapi ada beberapa hal yang akan Ibu tambahkan ya. Jadi konsep itu apa? Tadi sudah oleh Sohibul disampaikan. Jadi konsep itu merujuk pada gerak kegiatan kita yang dilakukan dengan tujuan tertentu tadi itu. Yang pertama bisa diartikan tujuan dari konsep itu adalah persepsi begitu. Ya. Kemudian respon terpimpin, gitu. Bagaimana tindakan yang akan diambil. Kemudian kalau guidance respon itu dilakukan secara sesuai dengan urutan yang benar, sesuai dengan yang baik, itu kan begitu ya. Kemudian konsep itu mekanisme ya, mekanisme. Jadi
Jadi seseorang dapat melakukan sesuatu dengan benar, itu secara otomatis akan sesuatu itu adalah merupakan satu kebiasaan, nah seperti itu. Kemudian adopsi ya. Adopsi itu tindakan yang memang sudah berkembang ya, dengan dengan baik gitu ya. Tentu tindakan yang sudah dimodifikasi dengan baik dan mengurangi tanpa mengurangi kebenaran dan tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa tindakan ekonomi itu ya ini erat kaitannya dengan teori Weber ya. Tadi saya sampaikan tindakan ekonomi rasional, tindakan ekonomi irasional. Itu harus sudah sangat paham. Yang rasional itu tadi baca di makalah, cuman Ibu menambahkan contohnya itu membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, itu kan yang rasional ya. Kemudian kalau tindakan ekonomi irasional itu contohnya membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Akhirnya kita menimbulkan konsumtif kan gitu. Nah, tadi itu coba Ibu lihat di makalahnya ya. Ini. Jadi kalau misalnya kebutuhan yang harus didahulukan oleh kita itu harus sesuai dengan kemampuan ya. Kemampuan kita yang dibeli itu apa? Ada tujuannya. Tujuannya itu tadi sudah bagus oleh Saibul disampaikan. Tujuannya untuk memilih, untuk menentukan terhadap benda dan jasa ya. Alat pemenuh kebutuhan. Kemudian membedakan kualitas barang ya, menentukan kebutuhan, memprediksi untung dan rugi, tadi sudah bagus itu. Nah, contoh-contohnya harus tahu ya. Contohnya dengan uang yang ada, mendahulukan terpenuhinya kebutuhan pangan ya. Kemudian nah ini prioritas pertama kita itu kebutuhan misalnya pangan begitu. Nah, ini kan choice-nya daripada kita harus melakukan rekreasi. Kan choice-nya kan begitu, pilihan-pilihan itu. Kemudian membeli sepatu dengan harga yang sangat mahal. Dipakai hanya 2 tahun ya dengan harga sekian. Tapi ya kita lebih bagus membeli ya sepatu yang tidak terlalu mahal ya, kemudian kita dipakainya sekian. Jadi pilihan-pilihan itu adalah kembali kepada konsumen saya kira ya. Ini kan tindakan ekonomi choice itu adalah lebih bagus menggunakan kereta eksekutif dengan alasan lebih nyaman dan aman ya, walaupun harga tiketnya lebih tinggi, itu kan tindakan ekonomi choice ya. Kemudian membeli barang-barang antik ya dengan harga tinggi karena apa? Karena memiliki nilai seni dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan pilihan-pilihan. Nah, pelaku dari tindakan ekonomi itu teman-teman harus sangat tahu ya. Jadi tindakan dalam ekonomi individu ya, perorangan begitu. Kemudian tindakan dalam ekonomi lembaga, nah itu kan wilayah nanti penelitian teman-teman. Apakah tindakan ekonomi perorangan atau individu? Apakah tindakan ekonomi yang melalui lembaga? Itu tadi sudah disebutkan. Apakah Bajnas, ya, apakah Lajnas, apakah misalnya organisasi keagamaan, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lain-lain, itu pelaku dari tindakan ekonomi lembaga masyarakat, ya, UMKM, dan lain-lain. Kemudian tindakan ekonomi pemerintah, ya, kebutuhan negara seperti apa,
ya, lembaga-lembaga negara itu seperti apa. Tentu yang wilayah publik ya di sini. Nah, tindakan dalam ekonomi antar negara ini adalah lebih ke ekonomi yang misalnya Indonesia kerjasama dengan Malaysia kan begitu ya. Kemudian pengelompokan, aku tambahkan pengelompokan kegiatan dalam tindakan ekonomi ya. Nah, kita tidak terlepas dari yang tiga, Sohibul. Jadi tindakan ekonomi dalam kegiatan produksi ya. Nah, kita harus lihat. Jadi kegiatan produksi itu dibagi itu menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah produksi sektor primer gitu ya. Contohnya apa? Pertanian, peternakan ya. Nah, kemudian yang contohnya yang sekunder, contohnya seperti apa? Pabrik konvensi, pabrik sepatu gitu kan, macam-macam ya. Dan yang tertier apa contohnya? Seperti guru ya, desainer, salon, kan begitu, harus tahu. Kemudian yang kedua itu adalah produksi sektor publik ya. Sektor publik itu teman-teman mungkin objek penelitiannya apakah mau di PT, CV, Firma, NP ya. Kemudian misalnya PLN ya, PT Pos Indonesia, Kereta Api Indonesia, dan sektor swasta seperti contoh Indosat, Telkom itu adalah sektor publik ya. Nah, produksi sektor konsumsi teman-teman harus juga contohnya apa ya? Misalnya yang konsumsi itu, kalau ibu boleh mencontohkan percetakan majalah, ya, catering, bukan, dokter, nasihat hukum, ya, itu bisa oleh kita dijadikan objek. Kemudian ada tindakan ekonomi selain produksi itu distribusi, ya. Jadi tindakan ekonomi distribusi itu teman-teman itu adalah menjadi objek kita ya. Bagaimana proses penyebaran perluasan hasil produksi itu agar sampai kepada konsumen ya. Kemudian tindakan ekonomi dalam kegiatan konsumsi, teman-teman harus bisa menglistnya ya. Apa sih yang dilakukan? Ya, kalau ibu boleh mencontohkan itu misalnya menyusun prioritas pemenuhan kebutuhan. Ini mau lebaran misalnya. Nah, kemudian membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kemampuan. Nah, itu choice-nya di situ, tindakan ekonomi choice itu. Nah, sekarang itu waktunya teman-teman memilih menghadapi Hari Raya Idul Fitri, kemudian pulang, kebutuhan dan lain-lain, termasuk juga ibu ya harus memakai skala prioritas ya, kebutuhan apa, dan kalau kebutuhan itu apakah primer, tertier atau sekunder itu harus bisa dipilih seperti itu ya. Kemudian kita itu menghemat ya, menabung kan ya, pendapatan yang diperoleh artinya harus bisa menghemat ya. Dan teman-teman tadi sudah disampaikan bahwa teori pilihan rasional choice itu ini satu teori pada dasarnya memang kristalisasi dari pemahaman perkembangan aliran pemikiran paham-paham rasionalitas ya di Eropa Barat. Tadi sudah disampaikan banyak teori dan juga banyak tokoh gitu. Kalau tindakan ekonomi grand teorinya itu adalah Max Weber. Jadi rasional dan irasional ya. Teman-teman itu harus juga memahami teori pilihan rasional. Tadi bagus itu penerapan dalam ekonomi syariah itu seperti apa ya. Jadi kalau tindakan ekonomi rasional itu punya karakter ya. Jadi karakter teori pilihan rasional itu karakternya ya
eh, tadi itu ada Vetter, ya ada Blow, itu sangat betul. Dasar fenomena, para aktor bertindak, ya, kecanggihan individualisme dan metodologis, ya, itu sudah tadi disampaikan oleh Sohibul. Ibu hanya menambahkan apa yang kurang. Jadi teori pilihan rasional itu memandang konsep memilih, ya, memilih choice itu sebagai proses mengoptimalkan tujuan seseorang ketika akan melakukan tindakan ekonomi, ya. Jadi teman-teman wajib, ya, membaca buku Ibu nanti kalau UAS, ya. Kalau UAS itu diwajibkan bahwa makalah itu harus harus menjadi referen, ya, karena tipe-tipenya itu ada. Tipe-tipe rasionalitas, Sohibul, ya, kepentingan pribadi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, ya, prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi itu saya kira di buku Ibu itu saya mengambilnya dari beberapa referen itu sudah sangat mundel gitu, ya, sehingga pilihan-pilihan itu bisa dipahami oleh kita yang membaca gitu, ya. Jadi konsep dasar pertukaran perilaku dan lain-lain, ya. Tadi Ibu sudah mendengarkan ketika penerapannya dalam ekonomi syariah itu seperti apa, ya. Akan tetapi kalau Ibu menyarankan ilmu umum dengan ilmu syariah atau ilmu agama Islam itu, dan ilmu Islam itu tidak dipandang bahwa seperti minyak dengan air, itu enggak. Jadi justru adalah ilmu umum yang sedang kita pelajari, tindakan ekonomi choice ini adalah melengkapi apa yang ada dalam perspektif ekonomi syariahnya, seperti itu, ya. Jadi bahwa masyarakat yang melakukan ekonomi itu adalah sesuai dengan teori ini dalam Islamnya, misalnya Abdul Manan, kemudian Bagir Asyadar, atau misalnya Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain, ya, seperti itu. Jadi ilmu sosiologi ekonomi ini adalah ilmu bantu untuk menguatkan dalam penerapan ekonomi syariah, seperti itu. Saya kembalikan ke Sohibul. Ya, terima kasih Bu atas tambahannya. Sama. Kalau nggak ada yang nanya ini bagaimana Ibu? Kalau tidak ada yang nanya, silahkan closing, tapi Sohibul harus memberikan informasi kehadiran, ya. Tapi yang hadir di sini Ibu sudah dimasukin ke salam, akan tetapi belum semuanya. Mumpung masih ada waktu, ini kan jam 7.47. Kita sampai jam berapa? 8.40 ya, Sohibul, ya? Iya. Nah, yang hadir itu siapa aja? Kalau yang ada di sini sudah Ibu klik ya. Ya. Saya kembalikan ke Sohibul untuk closing. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari teman-teman dan juga masukannya. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tunggu Sohib untuk kehadiran itu, manual juga boleh, nanti Ibu masukin ke salam sebelum finish waktu 8.40 ya. Bu. Ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.
semangat Yusuf Ibu. Hadir Bu. Udah lewat. Hadir.